Minggu lalu, The Fed akhirnya memutuskan untuk kembali menunda pemangkasan suku bunga acuannya. Bagaimana perkembangan terbaru ini mempengaruhi perekonomian kita? Dan bagaimana juga dampaknya terhadap pasar finansial di Indonesia? Apakah perundingan dagang kita dengan AS bisa jadi poin positif? Lalu aset apa yang sebaiknya investor incar di saat seperti sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia. Ada dampak positif dari beberapa perkembangan terkini, misalnya tidak adanya eskalasi konflik geopolitik, kemudian juga kita melihat ada kesepakatan dagang antara Amerika dengan beberapa negara, seperti misalnya Jepang, Uni Eropa, Indonesia, Filipina, Vietnam. Nah, ini menimbulkan dampak positif dibandingkan misalnya di kuartal pertama tahun ini, di mana ketidakpastian sedemikian tingginya. Nah, dampak dari tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia sendiri, tentu pertama Indonesia akan kehilangan penerimaan tarif impor produk-produk dari Amerika yang rata-rata sebesar 8-9%. Kemudian Indonesia juga diwajibkan untuk membeli produk-produk dari sana senilai lebih kurang 35 billion US dollars. Namun pada saat yang sama kita juga melihat positifnya Indonesia ini adalah negara kedua di ASEAN dan satu dari negara di dunia yang cukup cepat mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat, dan tarif yang dikenakan relatif rendah dibandingkan misalnya Vietnam, yaitu kompetitor utama Indonesia untuk beberapa produk ekspor unggulan. Dan kita juga melihat bahwa kesepakatan dagang antara Indonesia dengan EU, ya EU-SIPA, itu akan turut meringankan beban tarif Indonesia ke depannya. Iya, jadi kalau ketidakpastiannya ini bisa terus diredam, ya, jadi misalnya tidak ada lagi eskalasi konflik geopolitik, kemudian terjadi kesepakatan-kesepakatan Amerika dengan negara-negara lainnya, maka ini akan bisa meningkatkan minat investasi investor asing untuk masuk ke negara-negara berkembang termasuk ke Indonesia. Dan ini juga bisa menolong memberikan clarity, kejelasan bagi pemerintah dan dunia usaha untuk menentukan kebijakan lanjutan, untuk menentukan langkah bisnisnya. Ya, jadi positif atau negatif ini harus dilihat dari relativitasnya. Karena kalau tarif ya selama-lamanya itu memang dampaknya itu adalah negatif terhadap semua negara yang dikenakan tarif yang tadinya tidak dikenakan misalnya ya. Tapi kita harus melihat overall impact-nya, dampak keseluruhannya itu adalah relativitasnya. Kalau Indonesia dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, negara-negara yang merupakan pesaing untuk produk ekspor unggulan, maka secara relatif Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik. Jadi positifnya itu dilihat secara relatif dan kelihatan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia itu lumayan dipersif sebagai positif karena misalnya Jepang dapat 15%, lebih rendah daripada tarif yang dikenakan ke Indonesia. Tapi pada saat yang sama Jepang diharuskan untuk melakukan investasi sebesar lebih dari 550 miliar US dollars. Sementara Indonesia diwajibkan melakukan pembelian 35 billion US dollars. Jauh jumlahnya gitu ya. Jadi semuanya ini dilihat dari posisi relatif dibandingkan dengan terutama kompetitor-kompetitor dari Indonesia. Ya, jadi BI menurunkan suku bunga itu kita melihat ini langkahnya sudah tepat. Karena memang suku bunga real Indonesia itu masih tinggi.
dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya kita suku bunga realnya 3,4%. Sementara negara tetangga misalnya Thailand itu di 2%, Malaysia di 1,7%. Jangan ngomong negara maju malah suku bunga realnya negatif gitu ya. Nah, kemudian BI juga dipandang perlu untuk menurunkan suku bunga untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang belum kuat saat ini. Dan juga ini sangat di-welcome karena juga akan mendukung upaya-upaya pelonggaran likuiditas yang sebelumnya sudah dilakukan juga, misalnya dengan mengurangi jumlah penerbitan SRBI, memberikan diskon terhadap giro wajib minimum. Jadi penurunan suku bunga, pelonggaran likuiditas ini sangat diapresiasi karena ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih lemah dan juga bisa terus membantu baik itu sektor finansial maupun sektor real ke depannya. Jadi memang selisihnya sekarang semakin dekat dengan Fed Funds Rate. Tapi seperti yang tadi kita sebutkan, suku bunga real BI itu masih cukup menarik, masih tinggi dan masih menarik bagi investor asing untuk masuk ke aset-aset Indonesia. Jadi memang walaupun gapnya mengecil, tapi suku bunga realnya itu masih tinggi. Jadi masih cukup menarik untuk investor asing masuk. Secara year to date, investor asing itu masih membukukan, masih masuk juga gitu ke kelas aset kita. Saham enggak? Saham jadi banyak keluar dari emerging market dan juga Indonesia. Jadi latar belakang investasi saat ini kita melihat bahwa kita memasuki siklus turunnya suku bunga. Tapi pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi itu masih lemah. Dengan latar belakang seperti itu, kelihatannya dalam jangka pendek kelas aset obligasi itu lebih menarik karena akan menikmati keuntungan dari turunnya suku bunga secara lebih langsung ya. Dan kita juga melihat bahwa ini didukung juga dengan konservatisme. Jadi memang dalam keadaan di mana ketidakpastian tinggi, obligasi itu lebih memberikan kepastian dalam arti dapat kupon juga gitu ya dalam pembagian hasil secara reguler dan ditambah didukungnya kelas aset obligasi ini dari penurunan suku bunga. Namun pada horizon yang lebih panjang, saham patut dipertimbangkan karena penurunan suku bunga lama-lama juga akan berpengaruh positif terhadap perekonomian dan juga kinerja emiten. Jadi kita melihat bahwa pemilihan kelas aset ini sangat bergantung dari masing-masing investor dalam arti kebutuhan dananya, kemudian profil risikonya, toleransinya terhadap risiko bagaimana, kebutuhan dananya, periodenya jangka panjang atau jangka pendek. Kami mengedepankan strategi diversifikasi, jadi investasi di kelas aset obligasi untuk menangkap peluang manfaat dari penurunan suku bunga dan juga ini mendapatkan juga hasil investasi secara reguler. Namun juga jangan dilupakan saham untuk menikmati potensi keuntungan jangka panjangnya. Jadi kita memperkirakan akan ada penurunan suku bunga satu kali lagi sebelum akhir tahun ini. Dan untuk tahun depan akan berlanjut penurunan suku bunganya. Jadi siklus penurunan suku bunga ini sudah mulai terjadi. Dan secara historis kita melihat setiap kali ada penurunan suku bunga di masa yang lalu, itu kelas aset obligasi naik dan itu waktunya itu sangat dekat. Jadi korelasinya sangat kuat. Dan penurunan suku bunga juga dinikmati oleh saham, tetapi periodenya lebih lama dibandingkan dengan reaksi dari kelas aset obligasi.
Ya, kami lebih suka saham-saham perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan laba yang kuat dan juga menikmati keuntungan dari beberapa stimulus dan momentum. Diuntungkan dari penurunan suku bunga dan juga kebijakan pemerintah yang memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi sektor finansial itu masih diuntungkan dengan siklus penurunan suku bunga dan pelonggaran likuiditas. Kemudian sektor barang konsumer juga diuntungkan dari kebijakan pemerintah yang memberikan stimulus dan akan memberikan stimulus lebih besar lagi di semester kedua tahun ini. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.